Oke guys, perkenalkan nama saya Vincentius Otomasilasi Jabar. Saya dari kelas Antoni 9. Saya akan menjelaskan 10 pertanyaan dari mata pelajaran ekonomi. Langsung saja nomor 1. Perhatikan faktor-faktor berikut. 1. Harga barang itu sendiri. 2. Harga faktor produksi. 3. Tingkat pendapatan. 4. Biaya produksi. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan ditunjukkan oleh nomor B 1 dan 3 dikarenakan harga barang itu sendiri dan tingkat pendapatan termasuk dalam faktor-faktor. Yaitu langsung saja nomor 2. Pergeseran kurva penawaran dari S ke S1 menunjukkan bahwa penawaran A berkurang dikarenakan pergeseran diakibatkan oleh adanya perubahan faktor ceteris paribus atau faktor selain harga itu sendiri. Kurva bergeser ke kanan apabila terjadi peningkatan penawaran dan bergeser ke kiri terjadi penurunan. Jadi jawabannya A berkurang. Nomor 3. Hukum permintaan menjelaskan bahwa semakin tinggi tingkat harga suatu barang, maka semakin sedikit jumlah barang yang diminta. Begitu sebaliknya, akan tetapi ada pengecualian terhadap beberapa jenis barang sehingga hukum permintaan ini menjadi tidak berlaku. Jenis-jenis barang tersebut adalah A. Dikarenakan hukum permintaan menggambarkan hubungan invers antara harga suatu barang dan jumlah yang diminta, tetapi barang substitusi dan komplementer antaranya dapat melibatkan dinamika yang berbeda. Nomor 4. Akibat kenaikan tarif impor di luar negeri menyebabkan gandum yang diimpor mengalami kenaikan harga. Konsumen yang sering mengonsumsi gandum sekarang lebih suka membeli jagung buatan dalam negeri sebagai pengganti gandum, sehingga permintaan terhadap gandum di dalam negeri mengalami peningkatan. Kenaikan permintaan ini akan menyebabkan penawaran jagung di dalam negeri akan C. Penawaran jagung dalam negeri akan mengalami peningkatan. Jika jagung di dalam negeri terjadi peningkatan, maka penawaran jagung dalam negeri juga akan menjadi meningkat. Oke, nomor 5. Proses terbentuknya harga keseimbangan terjadi ketika jumlah suatu barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Namun untuk mencapai harga keseimbangan memerlukan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Seringkali produsen selalu mengharapkan keuntungan yang maksimal dengan menetapkan harga yang setinggi-tingginya. Sebaliknya, konsumen selalu mengharapkan kepuasan yang maksimal dengan mengharapkan A. Harga yang rendah. Karena pembeli selalu ingin membeli barang dengan harga yang murah dan terjangkau. Nomor 6. Harga sejumlah bahan pokok di pasaran mulai naik menjelang Hari Raya Idul Fitri. Hal ini tentu menambah beban finansial masyarakat. Untuk mengatasi hal tersebut, upaya yang dilakukan oleh pemerintah adalah menetapkan kebijakan A. Harga minimum sembako. Harga minimum adalah di mana suatu barang atau jasa boleh dijual. Oke, nomor 7. Oke, perhatikan tabel penawaran buku berikut. Kias satu penawaran 25 dan 20. P atau harga 40 dan 30. Koefisien elastisitas penawarannya adalah nomor 7 0,31 B. Dikarenakan rumusnya yaitu delta Q per delta P dikali P per Q. Delta Q yaitu 25 dikurang 20. Dari sini 25 dikurang 20. Lalu delta P nya 40 dikurang 30. Ini ya yang di bawah. Terus dikali 40 per 25. Jadi hasilnya 5/10 dikali 40 per 25 sama dengan 125 per 400. Hasilnya yaitu 0,31. Jadi jawabannya B. Kita langsung lanjut nomor 8. Proses tawar-menawar akan menyebabkan harga kesepakatan yang disebut sebagai harga D. Keseimbangan. Karena adanya proses tawar-menawar, pembeli menurunkan harga, penjual menaikkan harganya. Oke, nomor 9. Berdasarkan tabel tersebut, keseimbangan harga terjadi pada harga
C 8.000 karena harga demand dan harga supply itu sama. Jadi di harga 8.000 permintaan itu 6 dan penawarannya 6. Penawaran itu S dan permintaan itu demand. D. Karena keseimbangan harga terjadi pada harga 8.000 karena jumlah barang yang diminta sama dengan yang ditawarkan. Oke, yang terakhir nomor 10. Ketersediaan barang substitusi di pasar akan mempengaruhi elastisitas permintaan. Semakin sulit mencari substitusi suatu barang, maka permintaan akan bersifat A. Inelastis karena harga pasar lebih besar dari persentase penawaran. Oke, sekian penjelasan saya, kiranya dapat dimengerti. Jika ada yang kurang, saya mohon maaf. Saya Vincentius Sijabat mohon pamit. Oke, terima kasih.